Selamat datang pada video pembelajaran modul 8, Alamku Berlimpah, unit 1, semua tersedia di alam. Aneka ragam sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Bagi manusia, hakikat sumber daya alam sangat penting, baik sumber daya alam yang berupa benda hidup atau hayati maupun yang berupa benda mati atau non-hayati. Kedua macam sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibedakan menjadi pertama, sumber daya alam organik atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Meskipun dalam prosesnya sumber daya alam tersebut sudah mengalami perubahan wujud. Contoh, karet untuk pembuatan ban, minyak terpentin dari getah pinus, kayu untuk bahan bangunan, batu bara berasal dari tumbuhan yang membatu, minyak bumi berasal dari plankton. Selanjutnya, sumber daya alam anorganik atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati seperti batu-batuan, tanah, gas, dan air. Contoh, marmer, timah, bauksit, besi, dan gas alam. Kedua, berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan, renewable resource, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus karena bagian-bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru atau terbentuknya sumber daya alam ini mudah dan cepat. Contoh, udara, angin, air, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam bila digunakan secara terus-menerus dalam jumlah besar akan habis dan untuk terbentuk kembali membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai jutaan tahun, karena proses pembentukannya sangat lambat dibanding dengan umur manusia. Pembentukannya memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Akibatnya, pemakaian yang berlebihan dan terus-menerus akan menyebabkan sumber daya alam ini dapat habis. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtif, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pertama, sumber daya alam yang cepat habis. Karena nilai konsumtifnya tinggi dan digunakan oleh orang banyak dalam jumlah yang besar, serta proses pembentukannya sangat lama, maka sumber daya alam ini akan cepat habis. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kedua, sumber daya alam yang tidak cepat habis. Karena nilai kegunaannya kecil dan manusia hanya memanfaatkan dalam jumlah sedikit, bahkan tidak semua orang menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan, dapat dipakai secara berulang-ulang dan tidak cepat habis meskipun dipakai secara terus-menerus. Contoh, emas, perak, intan, dan batu permata. Ketiga, berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi pertama, sumber daya alam ruang, yaitu tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk berbagai kegiatan, sehingga manusia dapat hidup dengan layak dan nyaman. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sumber daya alam ruang makin besar pula. Tetapi keterbatasan ruang, maka ketersediaan sumber daya ruang semakin sempit dan sulit diperoleh. Contoh, ruang untuk areal peternakan, pertanian, perikanan, ruang tempat tinggal atau perumahan, ruang arena bermain anak-anak, ruang usaha, dan sebagainya. Kedua, sumber daya alam materi, yaitu bila yang dimanfaatkan oleh manusia adalah berupa materi dari sumber daya alam itu sendiri.
Materi dari sumber daya alam ini biasanya vital untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, garam untuk pemenuhan bahan masak dan industri, pasir kuarsa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan industri. 3. Sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan energi untuk menggerakkan atau menyalakan berbagai perangkat atau peralatan dalam rangka menunjang aktivitas kehidupan. Contoh, bahan bakar minyak seperti bensin, solar, minyak tanah untuk menghidupkan mesin, motor diesel, batu bara, gas alam, dan kayu bakar untuk menyalakan api atau memasak. Keempat, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam berbentuk makhluk hidup meliputi hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya hewan disebut sumber daya alam hewani. Meskipun makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan mudah diperoleh, namun sebenarnya sumber daya alam hayati ini sangat vital karena sebagai bahan pangan untuk kelangsungan kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan yang baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian maupun peternakan. Potensi sumber daya alam. Di zaman modern, manusia banyak bergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, misalnya berbagai logam dan bahan bakar minyak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari benda yang bernama logam dan bahan bakar yang bernama minyak bumi. Coba sebutkan benda apa saja yang berasal dari logam yang Anda gunakan atau pakai setiap hari. Demikian juga minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan kita setiap hari. Sumber daya alam ini berasal dari mineral yang dijumpai di dalam bumi dan merupakan bahan yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Berbagai kebutuhan seperti mobil, motor, pesawat, pabrik, semuanya membutuhkan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi berupa bensin, solar, minyak diesel, dan lain sebagainya. Tidak hanya logam dan minyak bumi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam sumber daya alam, baik yang tersebar di atas permukaan tanah, di dalam lautan, maupun yang terdapat di dalam bumi. Mulai dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, hingga barang tambang, semua dimiliki bangsa Indonesia. Sumber daya alam apa saja tersedia di Indonesia. Wajar kalau negara asing iri terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Berikut ini berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pertama, hasil tambang. Negara Indonesia memiliki potensi hasil pertambangan yang sangat besar di dunia. Potensi hasil tambang yang terbesar antara lain minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Hasil tambang ini menjadi tumpuan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Selain bernilai tinggi, juga dibutuhkan oleh semua masyarakat. Hasil pertambangan ini menjadi tumpuan perekonomian utama bagi negara Indonesia. Selain minyak bumi dan gas alam, hasil tambang terbesar dari Indonesia yang diekspor antara lain batu bara, tembaga, bauksit, nikel, dan biji besi. Potensi sumber daya tambang minyak bumi di Indonesia kini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Indonesia sudah melakukan impor minyak bumi guna memenuhi kebutuhan rakyat dalam negeri. Berbagai kebutuhan hidup sangat bergantung pada minyak bumi. Bahkan, pembangkit listrik di Indonesia masih banyak yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Potensi gas alam di Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas alam Indonesia yang belum dieksplorasi masih ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Tentu hal ini akan meningkatkan devisa negara. Gas alam menyumbang devisa terbesar dari perdagangan ekspor bangsa Indonesia. Tambang batu bara sangat potensial bagi bangsa Indonesia sebagai barang tambang terpenting untuk menopang devisa negara. Negara Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia, termasuk besarnya ekspor ke berbagai negara. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik maupun kebutuhan masak rumah tangga. Hanya saja penggunaannya masih kalah populer bila dibandingkan dengan minyak bumi.
2. Pertanian dan perkebunan. Indonesia masih dikenal sebagai negara agraris. Perekonomian rakyat masih bergantung pada sektor pertanian. Meskipun demikian, sektor pertanian khususnya hasil perkebunan Indonesia masih menjadi penopang perdagangan internasional sebagai penghasil devisa yang paling besar. Adapun hasil perkebunan yang potensial bagi bangsa Indonesia adalah karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Indonesia adalah negara produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Daerah penghasil karet di Indonesia meliputi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Hasil karet Indonesia diekspor ke Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Brazil. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Hasil olahan kelapa sawit dalam bentuk minyak sawit atau crude palm oil dan minyak inti sawit atau palm kernel oil. Daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia meliputi Sumatera dan Kalimantan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil minyak sawit ini diekspor ke berbagai negara, antara lain Hong Kong, India, Vietnam, Tiongkok, Jerman, Singapura, Korea Utara, Italia, Thailand, Spanyol, Taiwan, Jepang, Kamboja, Sri Lanka, Prancis, Filipina, Amerika Serikat, dan Meksiko. Hasil perkebunan yang lain adalah kakao. Negara Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Biji kakao merupakan bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Daerah penghasil kakao di Indonesia adalah Jawa Tengah. Sektor perkebunan kakao memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia, terutama untuk ekspor bubuk coklat ke berbagai negara. Kakao bubuk dari Indonesia diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Inggris, Belgia, Hong Kong, Vietnam, Singapura, Prancis, Kanada, Australia, Malaysia, Taiwan, Rusia, Belanda, Italia, Jerman, Korea Selatan, dan Denmark. Hasil perkebunan yang juga menopang devisa negara dengan jumlah sangat besar adalah kopi. Indonesia merupakan negara pengekspor kopi terkuat di dunia bersama Brazil dan Vietnam. Daerah penghasil kopi di Indonesia adalah Lampung dan Jawa Tengah. Negara-negara tujuan ekspor kopi Indonesia adalah Amerika Serikat, Singapura, Korea Utara, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Selandia Baru. 3. Kehutanan. Hutan Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, luas hutan tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu. Padahal potensi hasil hutan Indonesia sangat besar, bukan hanya sekadar penghasil kayu, tetapi juga sebagai paru-paru dunia untuk menghasilkan oksigen. Demikian juga semua makhluk yang menghuni hutan termasuk dalam potensi sumber daya hutan, keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Potensi kekayaan alam Indonesia yang berupa hutan dimanfaatkan untuk industri kayu. Indonesia merupakan pengekspor produk kayu terbesar di dunia. Tentu saja potensi hasil hutan ini sangat penting dalam meningkatkan devisa negara. Adapun negara tujuan ekspor hasil olahan kayu Indonesia adalah India, Tiongkok, Bangladesh, Belanda, Mesir, Singapura, Italia, Spanyol, Ukraina, Iran, Rusia, Pakistan, Jerman, Tanzania, Afrika Selatan, dan Kenya. 4. Kelautan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia memiliki laut yang sangat luas mengelilingi wilayah kepulauan. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Potensi ikan laut Indonesia bisa menembus 6 juta ton per tahun, termasuk menempati urutan keempat negara penghasil ikan terbesar di dunia. Menyadari melimpahnya kekayaan laut kita serta banyaknya pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan negara telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pencurian serta meningkatkan jumlah penangkapan ikan oleh nelayan kita. Demikian juga untuk mengelola hasil tangkapan ikan, pemerintah membangun industri perikanan, salah satunya pabrik pembuatan ikan kaleng.
Tidak hanya ikan saja, potensi laut Indonesia juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya, antara lain rumput laut, kerang, mutiara, serta aneka terumbu karang yang mempunyai potensi besar untuk kehidupan di masyarakat. 5. Pariwisata. Pernahkah Anda berwisata ke luar daerahmu? Apa yang Anda lihat? Pernahkah Anda sadari bahwa negeri kita memiliki potensi wisata alam maupun sejarah yang sangat melimpah? Berbagai potensi pariwisata dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keindahan alam mulai dari pucuk gunung hingga dasar laut sangat menawan dan menarik para wisatawan. Belum lagi ditambah dengan peninggalan-peninggalan cagar budaya dengan nilai sejarah yang sangat tinggi, serta nilai-nilai tradisi yang sangat indah untuk diabadikan sebagai kenangan. Sebut saja Pulau Dewata Bali, perpaduan antara bentang alam dan budaya masyarakatnya sangat kuat sebagai magnet yang memikat orang untuk berwisata ke Bali. Keindahan alam Laut Bunaken di Sulawesi Utara sangat menawan untuk diabadikan. Pesona jajaran pulau-pulau Raja Ampat di Papua sungguh mempesona. Bahkan kawah Gunung Bromo dan Gunung Ijen di Jawa Timur juga menjadi daya tarik yang menakjubkan. Potensi sumber daya alam. 1. Minyak bumi. Minyak bumi sampai saat ini masih menjadi sumber daya alam paling vital. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar minyak yang masih dominan. Hampir seluruh kendaraan dan mesin pabrik tergantung pada minyak bumi. Oleh sebab itulah, minyak bumi menjadi barang tambang terpenting yang harus dimanfaatkan secara bijak. Pertambangan minyak bumi di Indonesia ditangani oleh Pertamina sebagai perusahaan negara yang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan perusahaan-perusahaan asing seperti Caltex, Esso, dan Japan Oil. 2. Gas alam. Anda tentu tidak asing menyaksikan gas alam yang kesehariannya disebut LPG maupun LNG. LPG dalam tabung merupakan gas alami yang sering digunakan untuk memasak. Tambang gas alam sering ditemukan bersama-sama dengan minyak bumi. Indonesia merupakan penghasil gas alam terbesar di dunia. Daerah penghasil gas alam utama adalah pusat pengeboran minyak Arun di Aceh, pengeboran gas alam Badak di Bontang, Kalimantan Timur, dan pusat pengeboran minyak di Kepulauan Natuna. Hasil olahan gas alam sesudah dicairkan disebut LPG atau Liquid Petroleum Gas dan LNG atau Liquid Natural Gas. 3. Batu bara. Potensi sumber daya alam batu bara di Indonesia sangat melimpah, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Batu bara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Semakin tua umur batu bara, kadar karbonnya juga semakin tinggi, kualitasnya semakin baik. Batu bara yang terbentuk pada zaman karbon merupakan batu bara yang bermutu tinggi, sedangkan yang terbentuk pada zaman tersier mutunya kurang baik dan disebut batu bara muda. 4. Emas dan perak. Tambang emas dari zaman dahulu kala banyak yang dikerjakan secara tradisional oleh rakyat. Namun, karena bahaya yang ditimbulkan dari penggalian ke dalam perut bumi, maka pemerintah membatasi pertambangan rakyat dan ditangani oleh perusahaan negara. Penambangan dilakukan oleh PN Aneka Tambang dan pengolahannya dilakukan PN Logam Mulia menjadi emas atau perak batangan. 5. Timah. Timah termasuk salah satu hasil mineral yang terpenting di Indonesia. Manfaat timah yaitu untuk pembuatan kaleng, patri, huruf cetak, tup, kertas timah, dan lain-lain. Tambang timah terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Bangka, Belitung, serta daerah lepas pantai di sekitar Kepulauan Bangka Belitung. Hasil tambang timah di darat disebut timah primer, sedangkan yang di lepas pantai disebut timah sekunder. Di Indonesia banyak dihasilkan timah sekunder dan menjadi pabrik peleburan timah terbesar ketiga setelah Bolivia dan Malaysia. 6. Biji besi. Biji besi merupakan bahan utama pembuatan besi. Besi yang pada mulanya berupa pasir besi, setelah diolah menjadi lembaran maupun batangan. Di era kemajuan zaman seperti sekarang ini, manusia sangat bergantung pada besi.
sebagai kebutuhan rumah tangga maupun industri serta bahan bangunan. Pabrik pelebur besi baja Indonesia terdapat di Cilegon, yaitu PT Krakatau Steel. 7. Aspal alam. Anda tentu sudah tidak asing dengan material tambang yang bernama aspal. Aspal atau bitumen adalah suatu cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon. Aspal digunakan sebagai bahan utama pembuatan jalan raya, sebagai pengikat material pasir dan batu. Aspal dapat dibuat dengan menggunakan bahan minyak, tetapi ada juga yang sudah berupa aspal dari alam tanpa memproses dalam pembuatannya, langsung bisa digunakan. Potensi sumber daya alam aspal alam yang dimiliki bangsa Indonesia terdapat di Pulau Buton. Cadangan aspal alam dari Pulau Buton ini merupakan tambang aspal alam paling besar di dunia dengan kualitas yang sangat bagus. 8. Marmer. Marmer atau sering disebut batu pualam merupakan bahan tambang yang digunakan untuk pembuatan lantai, perkakas mebeler, serta berbagai perabotan rumah tangga. Daerah penghasil marmer di Indonesia terdapat di pertama, Tulungagung, Jawa Timur, merupakan kawasan pertambangan marmer tertua dan terbesar di Indonesia. 2. Pangkep di Sulawesi Selatan, merupakan daerah penghasil marmer dengan kualitas marmer terbaik di dunia. 9. Belerang. Belerang merupakan bahan mineral yang keluar dari aktivitas gunung berapi. Belerang digunakan sebagai bahan obat gatal atau kulit, bahan pembuatan kosmetik, bahan pemutih kulit, dan bahan pembuatan korek api. 10. Batu permata. Batu permata yang tersohor adalah intan. Tambang intan terdapat di Kalimantan Selatan, terletak di sekitar Sungai Kusan dan Riam kanan kiri. Penggalian intan dipusatkan di Simpang 4 dekat Martapura yang dikelola oleh PN Aneka Tambang. Selain perusahaan tambang intan yang dikelola oleh negara, rakyat juga melakukan penggalian dengan cara tradisional. Pendulangan intan oleh rakyat dilakukan di daerah Cempaka Banjar Baru. Kota Martapura merupakan pusat penggosokan intan yang terkenal di Indonesia. Selain intan, batu permata yang diusahakan adalah berlian, zamrud, rubi, dan safir. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Modul 8 Alamku Berlimpah Unit 1 Semua Tersedia di Alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.